Shalom untuk kelas 8. Kita saat ini akan kembali belajar di bab yang kelima, yaitu mengenai Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, bagaimana cara Roh Kudus bekerja dan bagaimana alasan kenapa Roh Kudus itu ada dan lain sebagainya akan kita bahas di bahasan kali ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bisa di pause dan berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Oke, di sini kita akan belajar lebih spesifik mengenai Roh Kudus penopang hidup orang beriman dan apa hubungannya beriman dengan Roh Kudus. Kita pelajari di sini Roh Kudus terlebih dahulu. Roh Kudus adalah bagian dari Allah Tritunggal yang saling bersinergi dan berhubungan. Mungkin kata-kata Allah Tritunggal ini sangat cukup sulit untuk dimengerti ya untuk kita yang mungkin masih awal untuk mengerti Allah ada tiga dalam satu. Nah, ini dapat kita pahami mungkin ya dengan ilustrasi kopi 3 in 1 ya. Ada kopi, ada susu, ada gula, dan di situ dapat kita pahami bahwa ketiga unsur ini adalah kopi ketika kita minum ya. Jadi di sini Allah Tritunggal itu seperti itu juga, karena Allah Tritunggal itu ada 3, yaitu Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Nah, di sini dapat kita pahami dengan ilustrasi tadi bahwa Allah dari Allah Bapa, Allah Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini adalah satu, yaitu Allah, tetaplah Allah. Walaupun berbagai pekerjaannya dan tugasnya sendiri-sendiri, tapi tetap dapat kita sebut sebagai Allah. Nah, di sini semuanya saling bersinergi antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, bersinergi seperti apa sih kira-kira? Nah, di sini saling bersinergi kan karena Allah selalu ada di sekeliling kita. Bahwa Allah Bapa adalah seorang pencipta, dan pasti pencipta pasti masih tetap ada hubungannya dengan ciptaannya. Allah Bapa masih tetap memberikan hubungannya dengan ciptaannya, dan Allah Putra yang dapat kita kenal sebagai Tuhan Yesus itu selalu ada, bahkan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan Allah Roh Kudus ini yang kita bahas kali ini yang sangat berperan bagi kehidupan kita, yaitu tentang iman. Nah, iman dan kemampuan kita untuk selalu dapat bersinergi atau berhubungan atau bahkan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu tugas-tugas Roh Kudus. Nah, di sini kita akan lanjut. Roh Kudus bisa juga disebut Roh Allah. Nah, tadi kan saya sebutkan Allah Roh Kudus kan ya. Itu juga termasuk Roh Allah. Jadi dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini berbentuk roh ya, tidak berbentuk fisik seperti Tuhan Yesus yang selayaknya berwujud manusia. Nah, di sini Roh Kudus sebagai janji Allah. Nah, kita sudah mengenal dan mengetahui bahwa Roh Kudus ini adalah sebuah janji Allah yang digenapi saat hari Pentakosta setelah Tuhan naik ke surga. Nah, di sini janji Tuhan itu benar-benar digenapi bahwa kita akan diberikan seorang pendamping, diberikan seorang penuntun untuk kita selalu hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, ini Roh Kudus ini berperan penting ya dalam kehidupan orang beriman. Nah, itulah hubungan Roh Kudus dengan iman. Nah, kita akan lanjut. Nah, di sini kita mau tahu fakta Roh Kudus di dalam umat milik Kristus. Nah, faktanya Roh Kudus itu
yang dibilang selalu ada menemani, selalu menuntun, memampukan. Nah, di situ benar sekali. Dan kita pahami yang pertama, memampukan menjadi saksi iman. Nah, bicara tentang saksi, saksi itu tugasnya berat ya. Karena kita tugasnya di dunia itu menjadi saksi Kristus, yang Kristus sudah ada sebelum kita, dan kita harus mampu untuk menunjukkan bahwa oh, kita ini wajah-wajah Kristus di dunia. Kristus itu pernah ada di dunia. Nah, di situ kita harus bisa. Nah, di sini peran Roh Kudus ini memampukan kita untuk dapat berbicara, bersikap selayaknya firman yang diberikan oleh Tuhan. Nah, tugas Roh Kudus yang selanjutnya adalah faktanya adalah seorang penghibur. Nah, di sini dapat kamu baca di Yohanes 14 ayat 26 bahwa penghibur itu pasti ada di saat kita sedih. Nah, di sini Roh Kudus itu pasti selalu ada. Nah, selalu ada menemani, mungkin memberikan motivasi, memberikan bisikan dari hati nurani kita bahwa kita itu masih punya teman, kita itu masih punya Allah yang ada di dalam kita. Iman itu selalu bisa menguatkan, selalu bisa memampukan, menghibur juga. Jadi tidak di dalam saat sedih juga Roh Kudus ada, yaitu di dalam suka maupun duka pun kita masih tetap dibimbing dan ditemani oleh Roh Kudus. Itulah makna keberadaan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selayaknya Tuhan itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Nah, fakta yang ketiga yaitu Roh Kudus itu menuntun kepada kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat hukum-hukum di Alkitab, bahkan firman Tuhan, banyak sekali yang sangat sulit untuk dilakukan, bahkan sangat bisa dibilang dari akal kita sebagai manusia bahkan sangat mustahil untuk dilakukan. Nah, di sini walaupun mustahil, walaupun sulit, di sini tugas Roh Kudus itu memampukan supaya juga bisa memperkuat supaya kita dapat selalu dalam kehendak Allah ya. Contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ketika kita mau berbohong. Nah, mungkin di dalam hati nurani kita ada berbersih kata yang jangan berbohong. Kalau berbohong nanti seperti ini itu. Nah, seperti itu. Itu adalah peran Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam iman kita. Jadi supaya kita tidak berbohong, karena berbohong itu masuk dalam hukum Tuhan, tidak boleh bersaksi dusta, dan kita tidak boleh melakukan itu supaya kita masih tetap dalam kehendak Tuhan. Yang keempat, karunia Tuhan. Nah, seperti halnya di dalam buah-buah roh, Roh Kudus ini adalah roh yang menciptakan sebuah karunia di dalam diri kita. Nah, karunianya tentang apa sih? Bukan karunia tentang yang jelek-jelek, karunia yang dapat mencelakai orang, tidak. Tapi karunia ini dapat menunjukkan bahwa Tuhan itu dapat memberikan hal-hal baik untuk kita. Karunia contohnya mungkin talenta-talenta tertentu yang dapat membantu orang lain. Contohnya mungkin karunia dari Tuhan, kamu suka menolong, kamu suka memberi, mungkin dari memberi kamu bahagia, ada suatu ada suatu kekuatan yang besar dari dalam diri kamu ketika kamu memberikan sesuatu pada orang lain. Dan mungkin ada karunia seperti menafsirkan firman Tuhan, ada karunia untuk bernubuat, karunia untuk memberikan nasihat, karunia mengajar, mungkin seperti itu. Nah, banyak sekali karunia-karunia oleh Tuhan yang diberikan melalui perantara Roh Kudus. Nah, mungkin di awal-awal janji Tuhan digenapi melalui hari Pentakosta, mungkin karunia-karunia itu terlihat ya dari rasul-rasul berbicara dengan bahasa lain dan lain sebagainya untuk menunjukkan saksi-saksi
Tuhan, bahwa Tuhan itu loh berkuasa, Tuhan itu memiliki wewenang, memiliki tujuan yang baik untuk kita manusia yang dikasihinya. Nah, yang kelima, mengajar seperti karunia-karunia tadi. Mungkin Roh Kudus itu sebagai mengajarkan apa sih ya? Mengajarkan tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti ya kehendak-kehendak yang baik, kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mungkin kita juga agak tahu dari kata-kata mengajar ini, mungkin orang-orang yang mengajar itu pasti menunjukkan kebenaran, menunjukkan nasihat, memberikan saran yang baik. Ini juga wujud-wujud mengajar melalui Roh Kudus ya. Ya, yang keenam, tegas dan tanpa kompromi. Di sini fakta Roh Kudus itu tegas dan tanpa kompromi. Bisa dibaca di Lukas 12 ayat 20. Karena mungkin kamu tahu, mungkin ada orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus, ada orang-orang yang menghujat tentang Tuhan Yesus disalib dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu menghujat Roh Kudus, menistakan Roh Kudus, itu bayarannya sangat besar sekali, karena Roh Kudus itu tegas dan tanpa kompromi. Nah, di sini kita akan lanjut hubungan Roh Kudus dengan iman itu apa, sesuai dengan judul ya. Roh Kudus adalah penopang orang beriman. Nah, yang pertama adalah tanpa Roh Kudus kita tidak memiliki iman. Nah, tanpa Roh Kudus ya kita tidak memiliki iman. Iman terhadap siapa? Iman terhadap Yesus Kristus. Karena kalau kita bisa ketahui bahwa jadi Kristen itu bukan karena keturunan. Jadi Kristen itu bukan karena ikut-ikut saja, bukan karena KTP, tapi karena dimampukan oleh Roh Kudus. Banyak sekali orang-orang yang mungkin terlahir di keluarga Kristen, ketika besar pindah agama lain. Nah, itu mungkin kurangnya ada iman yang diselubungi oleh Roh Kudus. Nah, jadi iman yang dimampukan itu adalah pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu benar-benar mati di kayu salib. Kita mempercayai hal itu karena kita dimampukan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus ini perannya sangat penting ya dalam iman Kristen, karena bisa dibilang di tengah-tengah negara kita yang kita adalah masyarakat yang minoritas, kalau tidak kuat iman mungkin ya kita akan runtuh iman kita. Bahkan bisa dibilang kalau mencari seonggok jodoh di Indonesia ini sangat sulit kalau kita tidak kuat iman ya, karena seorang mayoritas itu pasti akan lebih sedikit daripada yang mayoritas. Seorang minoritas bahkan lebih sedikit daripada mayoritas, seperti itu. Kalau tidak kuat iman dan Roh Kudus kita buka untuk selalu menuntun kita, pasti akan runtuh iman kita. Nah, tanpa Roh Kudus tidak akan ada pengharapan. Jadi tanpa Roh Kudus tidak akan ada pengharapan ini. Jadi menurut bab pembahasan yang kemarin, jadi iman dan pengharapan itu adalah memiliki hubungan. Begitu juga pengharapan dan Roh Kudus itu ada hubungannya. Kembali kepada yang tadi, fakta Roh Kudus yaitu penghibur. Ketika kita hilang harapan, ketika kita sudah dalam fase down mental atau down pikiran, atau sudah stres, ketika kita tidak dimampukan oleh Roh Kudus, tidak dimiliki semangat, pasti pengharapan kita juga tidak ada. Mungkin bahkan lebih parah lagi, orang-orang yang tidak memiliki iman dan pengharapan, tidak berserah kepada Roh Tuhan, itu bisa lebih parah lagi, mungkin bisa bunuh diri dan mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Dan itu fungsinya Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu memperkuat harapan kita terhadap Tuhan. Dimana kita kalau Kristen kan
diberi pengharapan bahwa kita kelak nanti akan masuk surga karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, jadi dari situ kita juga dimampukan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Agak susah ya pembahasannya tentang Roh Kudus ini, karena Roh Kudus kan sifatnya tidak terlihat dan fungsi-fungsinya juga mungkin tidak kita sadari secara tidak langsung di dalam kehidupan kita. Tapi secara tidak langsung Roh Kudus itu benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita untuk selalu beriman. Nah, tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengetahui firman Tuhan. Nah, tanpa Roh Kudus tidak mengetahui firman Tuhan ini artinya bagaimana, Pak? Nah, mungkin kalian pernah membaca Alkitab dan mungkin beberapa kali masih nggak paham saja dengan firman Tuhan. Nah, dari sini Roh Kudus ini berperan penting dalam hal itu, membuka pintu hati dan memberikan pemahaman, memberikan rema, memberikan pengertian terhadap kita tentang firman Tuhan yang kita baca. Mungkin secara tidak langsung juga dari pembahasan dari pendeta yang menjelaskan firman Tuhan juga bisa melalui diri kita sendiri. Oh, saya membaca ini, oh artinya seperti ini ternyata. Nah, dari situ Roh Kudus pun bekerja dalam menunjukkan arti firman Tuhan kepada kita. Nah, tanpa Roh Kudus kita tidak akan memiliki keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, di sini kalau berbicara tentang keberanian menjadi saksi Tuhan, kita dapat melihat para martir. Martir itu adalah seorang rasul, bahkan juga seorang misionaris atau penginjil yang dahulu kala mungkin membuka pengertian, mungkin menyebarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, banyak sekali martir yang gugur terlebih dahulu, bahkan mati mengenaskan. Nah, ini karena menyebarkan firman Tuhan, menyampaikan Injil keselamatan dan lain sebagainya. Karena mungkin bukan karena keberaniannya sendiri, tapi karena Roh Kudus yang selalu memampukan mereka. Siapapun di sini pasti nggak mau mati sia-sia, tapi di sini karena Roh Kudus mereka berani untuk menyebarkan Injil bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Nah, jadi di sini Roh Kudus itu memampukan orang-orang terdahulu, martir-martir terdahulu untuk menyebarkan firman Tuhan. Nah, Pak, bagaimana tentang kita yang menjadi saksi pada masa kini? Ya, kita mungkin tetap diberanikan. Mungkin banyak sekte atau orang-orang radikal yang tidak suka dengan orang Kristen, mungkin yang membabat langsung orang-orang Kristen yang selalu dengan berani menyebarkan firman Tuhan juga ada. Jadi kita juga masih dimampukan untuk mengimani Kristen yang ada di dalam kehidupan kita ini. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Yang kurang paham silahkan ditanyakan, dan ini tugas pertama untuk bab 5. Silahkan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati.